Saudara-saudari, para sahabat pencinta insan yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi bersama saya, Pater Jerry Nardin CMF, dalam Renungan Insan edisi Minggu Prapaskah ketiga, 8 Maret 2026. Kita akan membaca dari bacaan Injil, Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Saya tidak akan membacakan semua, tapi saya akan membacakan cuplikan dari bacaan Injil ini. Saya akan membacakan percakapan dengan perempuan Samaria. Bacaan dari Injil Yohanes. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian cuplikan dari bacaan Injil yang akan menjadi acuan permenungan kita pada hari ini. Kisah percakapan dengan perempuan Samaria ini memiliki inti yang paling dasar. Bagaimana Allah haus akan jiwa manusia. Allah sendiri mencari manusia yang haus akan kepenuhan hidupnya. Mari kita meneliti lebih jauh dan lebih mendalam intisari teks ini berdasarkan bacaan kitab suci hari ini. Injil ini dimulai dengan sebuah perjalanan. Yesus sedang berjalan dari Yudea menuju Galilea. Secara geografis, memang jalan terdekat menuju Galilea adalah melewati Samaria. Tetapi pada zaman itu, orang Yahudi biasanya menghindari wilayah Samaria, karena hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria dipenuhi kecurigaan dan permusuhan yang telah berlangsung lama. Karena itu bagi orang Yahudi, orang-orang Samaria yang sudah bercampur dengan suku-suku yang lain, agama-agama yang lain, dianggap sebagai tidak suci lagi. Karena itu bergaul dengan orang Samaria itu menajiskan diri mereka sendiri. Namun Injil Yohanes mencatat satu kalimat yang sangat singkat tetapi juga syarat makna. Dalam ayat 4 dia katakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Kata harus ini bukan sekedar soal rute perjalanan Yesus, tetapi menunjuk pada kehendak Allah.
Yesus melintasi wilayah yang dihindari banyak orang karena kasih Allah selalu mencari manusia, bahkan mereka yang berada di pinggiran, yang terlupakan, atau yang dianggap tidak layak. Perjalanan itu membawa Yesus sampai ke sumur Yakub. Ia duduk di sana, lelah karena perjalanan. Dan dalam tradisi kitab suci, sumur bukan sekedar tempat untuk mengambil air. Sumur sering menjadi tempat perjumpaan yang mengubah hidup. Di sumur, hamba Abraham bertemu dengan Ribka. Di sumur pula, Yakub bertemu dengan Rahel. Di sumur, Musa bertemu dengan Zipora. Sumur dalam tradisi Alkitabiah adalah tempat di mana sebuah kisah baru dimulai. Dan di sumur Yakub ini, Yesus menunggu seseorang. Bukan seorang tokoh penting, bukan pula seorang tokoh agama, tetapi seorang perempuan Samaria. Injil mengatakan bahwa perempuan ini datang menimba air pada tengah hari. Waktu itu dikatakan pukul 12. Ini bukan waktu yang biasa. Orang biasanya datang menimba air pada pagi atau sore hari ketika udara masih sejuk dan orang-orang datang bersama-sama. Datang pada tengah hari berarti berjalan di bawah terik matahari dan sendirian. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita adalah, mengapa perempuan ini datang pada waktu tengah hari ke sumur? Banyak penafsir mengatakan bahwa dia datang ke sumur pada tengah hari karena ia ingin menghindari orang lain. Hidupnya penuh dengan luka. Yesus sendiri kemudian mengatakan bahwa ia memiliki 5 suami, dan yang sekarang ada bersamanya bukanlah suaminya. Dalam masyarakat pada waktu itu, situasi seperti ini membuat seseorang menjadi bahan pembicaraan dan objek prasangka. Perempuan ini datang ke sumur bukan hanya membawa timba untuk menimba air. Ia datang membawa kehausannya yang lebih dalam, luka hidupnya, kesepian, rasa malu, dan pengalaman ditolak oleh lingkungan sekitarnya. Ia datang pada tengah hari untuk menyembunyikan kehausan itu dari pandangan orang lain. Namun menariknya, justru disitulah Yesus menunggu dia. Yesus memulai percakapan dengan perempuan ini dengan kata-kata yang sederhana. Berilah aku minum. Dari permintaan yang sederhana itu, percakapan mulai terbuka. Sedikit demi sedikit, Yesus berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Tentang air hidup. Air yang tidak hanya menghilangkan haus sementara, tetapi menjadi mata air yang memancar dari dalam hati manusia. Dan percakapan itu sampai ke bagian yang paling dalam. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Pergilah, panggillah suamimu." Di sini Yesus justru menyentuh luka yang ingin ditutupi oleh perempuan itu. Tetapi penting untuk kita catat bersama bahwa Yesus melakukan itu, membongkar luka perempuan itu, bukan untuk menghakimi, merendahkan, atau untuk menertawakan dia. Tetapi Yesus melakukan sebaliknya. Dia menyentuh bagian yang paling sensitif, bagian yang paling tidak dikehendaki wanita itu diketahui oleh orang lain, supaya Yesus bisa menyembuhkan dia. Seringkali kita juga menutupi luka hidup kita masing-masing. Dan kita berusaha untuk mencari pemuasan terhadap luka itu pada berbagai macam sumur kehidupan yang kita pakai untuk menimba sesuatu, memuaskan hati kita. Misalnya, kita datang untuk menimba ke sumur pengakuan, sumur kekuasaan, sumur kekayaan, dan juga bisa sumur kenikmatan dan keberhasilan. Tetapi semua itu sering hanya memuaskan sebentar saja. Setelah itu, kita kembali lagi ke sumur yang sama.
Karena itu Injil hari ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Dari sumur mana kita menimba kepuasan dalam hidup kita? Ketika perempuan itu menyadari siapa Yesus yang sebenarnya, sesuatu yang indah terjadi. Injil mengatakan bahwa perempuan itu meninggalkan tempayannya, meninggalkan timbanya di sumur itu. Ia datang ke sumur untuk menimba air. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, timba itu tidak lagi penting. Ia meninggalkannya dan berlari ke kota untuk berkata kepada orang-orang sekotanya, "Mari lihat, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Perempuan yang datang ke sumur pada tengah hari, menghindari orang lain, sekarang justru kembali kepada orang-orang yang ingin dihindarinya dan bersaksi secara terbuka. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang luka dan prasangka manusia. Dia telah mengalami bahwa Tuhan mengenal seluruh hidupnya, tetapi tidak menolaknya. Saudara-saudari sahabat pencinta insan yang terkasih, sesungguhnya kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub ini adalah juga kisah kita semua. Di dalam hati setiap kita ada kehausan yang mendalam. Kehausan akan kasih, kehausan akan penerimaan, pengakuan, kehausan akan makna hidup, dan kehausan akan rasa damai dalam hati. Tetapi dalam kehausan itu, kita sering datang menimba dari sumur-sumur dunia yang hanya memberikan kepada kita kepuasan yang bersifat sementara. Kita kembali lagi dan lagi dan lagi ke sumur-sumur itu, dan kita berharap menemukan kepuasan di sana. Tetapi seringkali kita terbelenggu oleh kehausan yang tidak akan pernah selesai. Namun Injil hari ini memberikan harapan yang sangat luar biasa kepada kita. Bukan hanya kita yang haus, Allah pun haus akan jiwa kita. Seperti Yesus yang duduk di tepi sumur Yakub dan menunggu perempuan itu, demikian pula Allah menanti kita. Masa Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk menyadari bahwa Tuhan selalu menunggu kita di sumur-sumur yang sering kita datangi untuk memuaskan dahaga kita. Dia menanti kita bukan untuk menghakimi kita. Ia datang untuk menyembuhkan luka-luka batin kita yang lahir dari dosa-dosa kita dan juga dari kerapuhan kita. Dan Dia ingin memberikan kepada kita air hidup dari dirinya sendiri. Kristus sendiri adalah sumur tanpa timba, sumur rahmat yang tidak pernah kering, sumber kasih yang tidak pernah habis. Dari dirinya mengalir air hidup yang mampu memulihkan dahaga terdalam hidup kita. Dan seperti perempuan Samaria, ketika kita sungguh mengalami belas kasih Tuhan, kita tidak lagi tinggal di tepi sumur dunia yang lama. Kita perlu meninggalkan juga tempayan-tempayan lama hidup kita. Kita diutus untuk menjadi saksi belas kasih Allah itu, mengajak orang lain yang juga sedang menimba dari sumur-sumur dunia untuk datang kepada Tuhan sendiri, sang sumur air hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.